Lanjutkan pembahasan kita dari kitab Huququl Walidain, ya, tentang kedurhakaan terhadap kedua orang tua, di mana kita telah sampai di akhir-akhir pembahasan kita, di mana penulis Wallahul Musta'an menyampaikan tentang beberapa pola, menyampaikan tentang beberapa contoh dan testimoni, ya, bentuk-bentuk berbaktinya orang-orang saleh terhadap orang tua mereka agar bisa menjadi teladan, ya, agar lebih mudah untuk kita meneladani, ya, agar lebih memotivasi kita untuk berbakti kepada orang tua kita, karena itu adalah kebaikan bagi kita anak-anak mereka. Berbakti tidaknya seorang anak, ya, terhadap orang tua, Wallahul Musta'an, adalah representasi dimuliakan atau tidaknya seorang itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-walid awsatuhu bil jannah. Idza syi'ta, ya, faqtanimu wa idza syi'ta fa'dhi'. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Maka silakan, terserah apakah seorang anak akan menjaga pintu tersebut, memanfaatkan pintu tersebut, atau akan menyia-nyiakan pintu tersebut. Nah, wallahu a'lam. Sekarang kita masuk pada contoh kedua yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala, ya, di antara teladan dan contoh, ya, orang-orang saleh bagaimana mereka berbakti kepada orang tua mereka. Berkata penulis rahimahullah taala, wa hadza imamul muwahhidin Ibrahim al-Khalil yukhatibu abahu bi lutfin syafafin wa ishfaqin balighin wa hirsin akidin rahbatan fi hidayatihi wa najatihi wa khawfan min riwayatihi wa halakihi. Sekarang contoh kedua, imamnya orang-orang yang bertauhid, pemimpinnya semua orang yang bertauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Bagaimana beliau membangun komunikasi antara beliau dengan bapaknya dengan bentuk komunikasi yang lemah lembut, ya, dengan pendekatan yang persuasif, menunjukkan kasih sayang, menunjukkan perhatian. Berharap dengan komunikasi itu dia bisa menyelamatkan bapaknya dari kesesatan. Berharap dengan komunikasi yang baik, ya, orang tuanya tertarik untuk mendapatkan hidayah. Nah, maka, ya, hal pertama yang kita bisa ambil sebagai pelajaran adalah bahwa bentuk birrul walidain yang paling besar, yang paling agung adalah ketika seorang anak peduli dengan akhirat orang tuanya, ibu atau bapaknya. Hal-hal yang lain bisa dikesampingkan. Tapi keselamatan mereka, kebahagiaan mereka di akhirat itu harus menjadi prioritas utama. Seandainya bisa membahagiakan mereka di dunia dan di akhirat, maka itulah yang diinginkan. Tapi seandainya pilihannya Wallahul Musta'an, di mana dunia dan akhirat tidak mungkin untuk dikompromikan, maka seorang memprioritaskan kebahagiaan akhirat orang tuanya. Dan sebagaimana dikatakan oleh sebagian sahabat, man ahabbat dunya adhara bi akhirati wa man ahabbat akhirah adhara bi dunya. Barang siapa yang mencintai dunia, memprioritaskan dunia, maka mau nggak mau akhiratnya kena dampak. Dan sebaliknya, barang siapa yang mencintai akhirat, maka dunianya bakal kena dampak.
Karena seringkali yang menjadi penghalang seorang untuk bertobat, meninggalkan circle buruknya, ya, meninggalkan ya masa lalunya yang kelam, itu adalah apa? Dunia. Seorang tidak siap kehilangan dunia, seorang tidak siap kehilangan kawan-kawannya, seorang tidak siap kehilangan apa? Ya, pekerjaannya dan seterusnya. Nah, maka keselamatan orang tua, keselamatan akhirat mereka harus menjadi prioritas. Karena sebagian anak, apa alasannya kemudian tidak menasihati orang tuanya? Ya, wallahu musta'an. Karena pertimbangannya sudah pertimbangan dunia. Bapak saya kalau nggak kerja di pekerjaan yang haram ini, dia dari mana dapat Aisyah? Bisa. Akhirnya sebagai anak kemudian sudah, insya Allah nanti dapat betul insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan menyangsikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak begitu caranya. Seorang menyikapi kesalahan orang tua, dinasehati dan terus dibimbing bahwasanya disadarkan bahwa segitu di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wallahu seringkali ya, misal seperti Abu Thalib. Seperti Abu Thalib, apa yang menghalangi beliau setelah beliaunya sendiri mengetahui Islam ini adalah agama yang benar? Ya, belum menyampaikan bahwasanya saya tidak pernah mendapati agama ya sebagaimana agamanya Nabi Muhammad, ya, sebagaimana agama keponakannya. Ya. Tidak ada agama sebaik agamanya Muhammad, kata beliau. Seandainya bukan karena takut celaan atau sanksi sosial, niscaya saya akan masuk ke dalam agamanya ya, Nabi Muhammad SAW. Justru menyampaikan itu. Ya. Tapi apa yang menjadi sebab mudah-mudahan Wallahul musta'an mengikuti keponakannya sendiri padahal dia tahu keponakannya di atas kebenaran. Ya, sekedar itu, khawatir dengan sanksi sosial, khawatir dengan apa? Ya, celaan manusia. Ya. Wallahul musta'an. Maka apa? Kita seorang anak berpikir untuk komunikasi bagaimana yang paling efektif yang membuat orang tua mempunyai alasan kuat untuk meninggalkan apa sisi gelapnya, kesalahannya, keliruannya, dosa-dosanya dan kemaksiatannya, ya, kebid'ahannya, syirikannya, ya. Karena tidak sedikit sebagian kita yang sudah alhamdulillah akrab dengan bentuk-bentuk keimanan, akrab dengan majelis taklim, ayat dan hadis tentang orientasi hidup yang seharusnya seorang muslim, ya. Tapi apa sama orang tuanya nggak ada inisiatif sama sekali, nggak ada inisiatif atau kurang inisiatif, ya, untuk membimbing mereka sehingga mereka mendapatkan keselamatan yang ada. Kadang syaitan yang masih was-was, insya Allah nggak usah, ya, nanti juga dimaafkan, nanti juga apa, ya, diampuni. Kita tahu apa? Kita tahu dari mana kalau apa orang tua kita dengan kesalahan-kesalahannya itu diampuni atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW nggak akan mendatangi pamannya Abu Thalib dan mengajak beliau di akhir hayatnya untuk masuk ke dalam Islam. Ya, demikian juga Nabi Ibrahim tidak akan apa? Ya, wallahul musta'an berspekulasi membuka pintu perdebatan dengan apa? Dengan orang tuanya meskipun dengan cara yang halus. Ya, wallahu al-musta'an. Maka di sini, ya, yang pertama yang harus kita miliki sebagai seorang anak yang menginginkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, teranggap sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, kita harus punya kepedulian dengan akhirat mereka. Ya. Kita tanya sama diri kita, minimal kita mendoakan agar Allah mengampuni mereka enggak? Ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya. Ya. Nah, wa abhidu min bitanatas su, ya, jauhkan orang tua saya dari teman-teman yang tidak baik. Ya, dari circle yang tidak baik. Ya. Karena terkadang orang tua kita tuh bagaimana circle-nya?
Ya, wallahu al-musta'an. Nah. Dikatakan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wadhkur fil kitabi Ibrahim. Ya. Dan ingat ya dalam Al-Qur'an bagaimana Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya. Sungguhnya beliau adalah seorang yang dikenal dengan kejujurannya dan beliau adalah seorang nabi. Ya. Ingat bagaimana beliau idz qala li abi, ketika beliau Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku tersayang. Ya abati, ya, dengan panggilan yang lembut. Abati ini ya lebih dari sekedar apa? Ya abai, ya abu ya. Ya, abi lebih dari itu. Ya abati, ini panggilan kesayangan. Wahai bapakku tersayang. Ya. Lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Ya. Kenapa Anda menyembah sesuatu yang mendengar pun tidak bisa, melihat pun tidak bisa, apalagi memberikan apa? Manfaat. Ya. 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 Ya ini. Melihat apa? Titik pertemuan. Ketika kita mau berbicara dan orang tua kita menjadi sebuah hal yang penting, kita mencari titik temu antara kita dan orang tua kita. Jangan memulai pembicaraan yang di situ kita sudah nggak sepemahaman. Ya. Nah. Ya, misal orang tua bilang masuk sama misal sama Pak Yai nggak boleh salaman misal, ibu-ibu misal, atau misal sama ya keluarga dekat tapi bukan mahram, masa ya nggak boleh cium tangan dan sebagainya. Mereka baik, sering nolong kita, mereka baik, sering bantu kita, mereka baik, gitu. Wallahul musta'an. Ya. Kita memulai pembicaraan dari ya titik di mana kita satu pemahaman, ada titik temu di situ. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, haditsun nasa bima ya'rifun. Ajak bicara manusia sesuai dengan tingkat pemahamannya. Di sini Ibrahim berbicara kepada bapaknya di titik di mana beliau dan bapaknya satu kesamaan, satu pemahaman. Yang Anda sembah itu Pak, nggak nyenengan nggak saya, sama-sama tahu, nggak bisa dengar, nggak bisa ngelihat, apalagi ngasih apa? Manfaat. Ya. Nah, maka sampaikan. Jangan pakai bahasa-bahasa yang terkadang langsung membuat mereka alergi. Apakah itu bahasa syirik, bahasa bid'ah? Kesediaan dulu, ditunda dulu penyampaian itu. Ya, sampaikan. Ya. Dengan bahasa yang lain, Bu, Pak. Ya masing-masing tahu kondisi orang tuanya. Tapi misalnya ini contohnya, Bu, Pak. Kalau ya seorang dagang modalnya cuman itu aja, pantas nggak untuk dia spekulasi? Bisa jadi untung ada tempat, bisa ada dua tempat. Yang satu bisa jadi rugi, tapi bisa jadi untung besar. Tempat yang kedua nggak mungkin rugi, pasti untung. Dia milih yang mana kira-kira? Ya, yang pasti untung kan? Nggak mungkin emang yang ini untung bisa jadi untung bisa jadi rugi. Nah, kalau kita Pak pengen surga dan jiwa kita cuma satu Pak, Bu, dengan bahasanya kita masing-masing orang tua, jiwa kita satu, kita nggak punya modal lain, nggak punya jiwa yang lain. Kita mau beragama kan biar dapat surga. Ya, kalau kita ada dua pilihan, ngikut A, ya bisa jadi masuk surga, tapi bisa jadi masuk neraka. Ya. Melakukan hal-hal yang tidak ada tuntunannya misal.
yang mauludan, yang 7 harian, 40 harian, ada kemungkinan baik, tapi ada juga kemungkinan apa? Itu buruk. Ya. Karena nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Atau kita milih yang lain, kita melakukan sesuatu yang persis dilakukan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, persis sudah. Sholatnya, puasanya, Qur'annya, berpakaiannya, akhlaknya dan seterusnya, sholawatannya, semuanya yang ikut Rasulullah A kita A. Ibaratnya apa? Nggak mungkin apa? Nggak mungkin salah. Dalam arti di akhirat ente salah. Kenapa? Ngikuti Nabi. Ngikuti Nabi salah? Nggak mungkin kan? Tapi ngikuti yang lain mungkin menurut orang baik, tapi bisa jadi di hadapan Allah salah atau enggak? Bisa jadi enggak? Bisa jadi. Tapi kalau ngikuti Nabi enggak mungkin. 0,0 sekian persen, enggak ada kemungkinan, mesti benar. Misal besok dihadapkan kepada Allah di sidang. Kamu kenapa enggak tahlilan? Yuk. Rasulullah enggak tahlilan. Meninggal. Ya, pamannya. Ya, meninggal istrinya. Meninggal anaknya, meninggal sahabatnya, nggak pernah. Mungkin nggak? Kemudian jenengan salah. Kenapa harus ngikutin Rasulullah SAW? Kenapa harus? Nggak ada ceritanya seperti itu. 100% mesti apa? Selamat. Orang-orang apa? Orang-orang ahlul bidah pun mengatakan, memang ngikutin salaf itu apa? Paling selamat. Tapi kalau jalannya kita, caranya kita itu lebih cerdas. Itu bahasanya mereka apa? Sudah nggak ada celah lain memang. Meneladani Rasulullah dalam perkataan, perbuatan dan keyakinan itu nggak mungkin salah, nggak mungkin nggak surga, pasti surganya. Ya. Maka sebagaimana seorang ya tidak spekulasi ketika apa mau berbisnis antara bisnis yang ada kemungkinan untung besar tapi ada kemungkinan rugi, atau berbisnis di sesuatu yang pasti untung, pasti dia akan memilih apa yang pasti apa? Pasti untung. Apalagi masalah apa ini? Surga dan neraka. Dan lebih dari itu, ini masalah kekal tidak di neraka. Kalau sekedar mungkin masuk ke neraka yang itu juga berat sekali, tapi masih bisa keluar, mungkin. Tapi seorang gara-gara ikut-ikutan melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi, kemudian ya Abdul Qadir Al-Jailani aghithna. Ya. Melakukan, meminta dan meyakini sesuatu yang bahkan orang-orang Quraisy saja nggak sejauh itu, meminta kepada wali, orang kafir Quraisy nggak kayak gitu itu. Ya maksudnya itu, kita membangun komunikasi antara kita dan orang tua kita dari titik di mana yang mereka bisa paham. Ya. Dengan pembahasan yang sederhana, urusan surga neraka ampun jangan dijadikan bahan spekulasi. Sudah yang jelas-jelas saja. Rasulullah kanan kita kanan, Rasulullah ke kiri kita ke kiri. Rasulullah nikahnya seperti ini kita seperti itu. Rasulullah mengurusin orang meninggal seperti ini kita seperti itu juga. Persis sudah. Ya, persis. Ya Rasulullah merintahkan kita kalau jalan di antara kuburan lepas sandal, kita lepas sandal. Oleh karena sebagian sahabat dulu atau sebagian sahabat rahimahullah taala, seandainya Rasulullah mengajarkan kita tentang bagaimana cara menggaruk punggung, itu juga yang akan kita lakukan. Ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Inilah akhsha idza taraktu syai'an fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-azir." Saya benar-benar khawatir kalau saya meninggalkan satu saja hal yang pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menyimpang nanti. Memang kayak gitu pemahamannya. Ya. Maka itu yang kita komunikasikan ke orang tua. Ya. Buang urusan dunia, urusan pegawaian mawon, mriki mboten apa? Ya, spekulasi, apalagi masalah surga dan neraka yang kalau kita rugi kita nggak bisa ya mengulang lagi, nggak ada modal, sudah itu modal satu-satunya. Ya, wallahu al-musta'an. Karena ada sebagian orang kalau kata ini ayatnya, ini hadisnya, sing luwih ngerti ayat ya Pak Yai. Ya. Nah, konten yang paling maca terjemahan. Ya, itu. Tapi kalau diajak berpikir, ya, terkadang itu. Kemudian juga tentu saja sebagaimana yang sering diucapkan dan disampaikan para ulama. Tunjukkan setelah apa? Kalau kita menasihati orang tua kita agar dia lebih istiqomah, maka kitanya harus memberikan teladan. Dalam artian setelah kita
mengenal Islam, sunnah, tauhid dan keistiqomahan, kita harus menjadi sosok yang berbeda. Sing biasanya ra mijet, sing biasanya ra nyangoni, sing biasanya nggak ngasih hadiah, yang biasanya nggak pamit, yang biasanya nggak jenguk, kayak gitu. Harus berbeda. Ya, harus berbeda. Ya, wallahul musta'an. Bahkan misal ya, wallahul musta'an. Anak yang menginginkan kebaikan untuk orang tuanya, jika menjadi sebuah kebaikan ini butuh objektivitas ini. Sehingga untuk mewujudkan kebaikan bagi orang tua, dia agak menjauh sedikit dari orang tuanya. Ya, karena kalau orang bilang apa? Kalau jauh bau, mampu apa? Wangi, kalau dekat enggak wangi lagi, maka dia menjauh sedikit, ya toh? Mengalah untuk menang. Tapi kita nanti intensifkan apa? Kunjungan, ya toh? Supaya tidak terlalu banyak kekurangan yang terlihat oleh orang tua kita. Jika ternyata itu justru menjadi penghalang dia untuk apa? Menerima nasihat. Pokoknya kalau Allah mengetahui dalam diri kita kebaikan, Allah akan bikin kita punya inisiatif yang mendukung ke arah itu. Ya. Beda dengan orang yang menjauh dari orang tuanya dalam rangka lepas tangan, beda karena ada sebagian orang yang seperti itu, ya. Karena apa? Karena dorongan istrinya, ya. Aku ora sabar karo mamane sampean misal, ya. Biar kita nggak terganggu dan seterusnya, nggak mikirin gimana orang tuanya supaya apa? Selamat dunia dan akhirat, bahagia di dunia dan akhirat. Beda, ya. Innamal a'malu binniyat, ya. Nah, maka ini bisa kita ambil. Idz qala li abi, ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, wahai bapakku tersayang, kenapa Anda menyembah sesuatu yang Anda tahu sendiri, mendengar enggak bisa, melihat enggak bisa, apalagi ngasih apa? Manfaat. Ya abadi inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni. Wahai bapakku yang tersayang, sungguhnya telah datang kepada saya ilmu yang belum Anda ketahui, maka ikutilah saya. Niscaya aku akan berikan petunjuk kepada Anda kepada jalan yang lurus. Ahdika siratan sawiyya. Ya abadi la ta'budi syaitan. Wahai abakku, jangan kau menghambakan diri kepada syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Sungguhnya syaitan ini, ya, dia bersikap durhaka, bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Ya abati, wahai bapakku, inni akhaf an yamassaka adzabun minar rahman fatakuna li syaitani waliya. Wahai bapakku yang tersayang, saya benar-benar takut, saya benar-benar khawatir, saya benar-benar peduli, saya enggak pengen Anda ditimpa oleh azab dari Allah Subhanahu wa taala karena Anda menjadi teman syaitan. Ya, sampaikan. Ya, wallahu al-musta'an. Ya. Laqad khataba walidahu bitilkal kalimatil mu'athirah. Maka Ibrahim alaihissalam, ya, sebagai bentuk taufik dari Allah, sebagai bentuk Allah memuliakan beliau peduli dengan orang tuanya, beliau menunjukkan kepeduliannya tersebut dengan bentuk komunikasi yang indah, dengan bentuk komunikasi yang menyentuh. Ya, dan bentuk komunikasi yang apa? Yang baik, mengajak bicara bapaknya dengan kalimat yang sedemikian menyentuh. Wal ibarat al musyfiqah, dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan kasih sayang. Allati tasilu ilal a'maq, yang kalimat ini sampai ke relung hati yang paling dalam. Ya, pilihan-pilihan katanya. Saya khawatir, Pak, kita nggak bisa ketemu di akhirat. Gitu. Ya. Saya khawatir, Pak. Ya. Wallahul musta'an. Allah marah sama jenengan. Ya. Saya khawatir, Pak. Ya. Nah. Wallahul musta'an. Walaula annaha wajadat qalban qasiyan asiyan akhlaf aswad la atharat. Seandainya kalimat-kalimat seperti ini, ya, sekalipun dia bertemu dengan hati yang keras, yang gersang, ya, yang hitam, tetap saja dengan kalimat yang indah ini akan memberikan pengaruh, ya, dan bisa menjadi sebab dalam hidayahnya dan keselamatannya. Tapi itu, innallaha yahdi may yasha. Hanya saja Allah lebih tahu
siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak berhak untuk mendapatkan hidayah. Tapi pilihan-pilihan kata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menasihati ayahnya atau bapaknya, ini suatu hal yang suatu hal yang menjadi pelajaran buat kita untuk kita berpikir serius, berusaha maksimal membangun komunikasi yang dengan itu orang tua kita di hadapan Allah menjadi lebih baik. Jangan tidak diperdulikan, jangan kita cuek terhadap akhirat mereka. Ya, ini indikator, ini representasi seorang anak itu di sisi Allah mulia atau enggak. Ya, meskipun kita ngajinya Masya Allah, tapi ketika kita cuek dengan akhirat orang tua kita, maka berarti apa? Anda harus introspeksi lagi, ya, kita harus mengevaluasi lagi sebenarnya kita seberapa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jangan juga mengawali komunikasi dengan orang tua dengan hal-hal yang frontal, ya, yang dengan itu langsung orang tua menutup pintu, setelahnya sudah nggak ada lagi komunikasi, ya, persuasif yang bisa masuk, ya. Di awal jangan bikin spekulasi, ya. Kalau tidak bisa, belum menemukan bentuk komunikasi yang efektif, mending tunda dulu, perbaiki sikap kita saja sama orang tua. Ya, berakhlaklah dengan akhlak yang baik, ya, dengan akhlak yang yang mulia terhadap orang tua kita, dengan hal-hal positif yang belum pernah kita lakukan terhadap mereka. Ya, sambil kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimampukan untuk bisa memberikan masukan kepada mereka sehingga mereka bisa, ya, lebih memperbaiki agama dan akhirat mereka dengan kesadaran sendiri. Ya, nanti tiba-tiba mereka bertanya, "Nah, kalau kayak gini berarti boleh enggak?" Kalau mereka sudah mulai bertanya, ya, bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, ini gerbang untuk kemudian kita untuk nasihati lebih lanjut, ya. Ya. Nah, wallahul musta'an. Kita harus sadar bahwa terkadang sikap-sikap kita lah yang membuat mereka kemudian antipati. Kita harus sadar mereka adalah orang yang paling tahu aib kita. Mereka adalah orang yang paling tahu kekurangan kita. Mereka adalah orang yang paling tahu inkonsistensi kita. Mereka lah orang yang paling punya alasan untuk tidak menerima nasihat kita. Meskipun kita seorang mubalik misal, mereka adalah orang yang paling tahu, ya, titik-titik, ya, celah kita, ya, keburukan kita. Mereka paling tahu, yang membuat mereka cukup punya alasan untuk mendengarkan nasihat kita. Maka kita perbaiki diri kita, ya, sambil kita berdoa. Yang jelas, ya, birrul walidain adalah representasi Allah muliakan seorang hamba, ya, dan diantara bentuknya adalah seorang punya kepedulian dengan agama dan akhirat orang tuanya. Ya, doa dan doa itu minimal yang bisa dilakukan seorang untuk supaya Allah Subhanahu wa taala, ya,